Baik, apakah saudari calon Dr. Arta Tersia Silalahi SHMH siap untuk diwawancara? Siap Pak Ketua, terima kasih. Baik, saya berikan penjelasan terlebih dahulu bahwa nanti saudara calon akan ditanya oleh 9 panelis, masing-masing maksimal 10 menit tanya jawab. Demikian untuk bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Baik, kita mulai dari Prof. Fikmanto Yono, SHLM PhD. Prof, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Saudari Dr. Arta Tersia Silalahi, SHMH. Ada pernyataan bahwa apabila pemerintah salah menangani masalah pandemi COVID-19 dalam membuat kebijakan, itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Boleh saya mendapat pandangan dari Saudari Dr. Arta Tersia Silalahi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat itu? Saya persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Mohon didekatkan mic-nya. Ya. Maaf, terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Pernyataan bahwa apabila pemerintah salah menangani pandemi COVID ini dianggap sebagai pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM. Baik. Berat. Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat. Baik, Prof, saya coba menjawab bahwa di dalam undang-undang mengenai hukum hak asasi manusia memang, dan di dalam undang-undang dasar kita juga memang hak untuk memperoleh kesehatan itu merupakan hak asasi. Tetapi apabila hak itu tidak dipenuhi, apakah termasuk kejahatan HAM dalam arti HAM berat seperti yang Prof katakan tadi, khususnya dalam masa pandemi ini. Kejahatan HAM berat itu sendiri kalau saya tidak salah ada 4, Prof. Kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perang, dan agresi, kejahatan agresi. Saya berpendapat bahwa apabila ada kegagalan di dalam penanganan pandemik ini, tidak bisa dimasukkan ke dalam pelanggaran HAM berat. Karena apa? Harus dilihat juga bahwa pandemi ini adalah disebut pandemi, bukan epidemi atau yang lainnya, karena ini global, meliputi seluruh dunia. Dan kemudian kegagalan yang seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menangani pandemi ini. Jadi tidak serta-merta sebuah kegagalan dalam menangani sebuah pandemi yang terjadi, memang ini lokal, tetapi ini pemerintah yang dikhususkan, itu menjadi sebuah kejahatan HAM berat. Saya pikir itu terlalu berlebihan, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya tanya, sebagai calon Hakim Agung, Kamar Pidana, kalau misalnya melihat seperti ini, apa yang membedakan antara katakanlah pemerintah membuat kebijakan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat? Kalau di Indonesia menurut Undang-Undang Pengadilan HAM tadi hanya ada 2, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan sebenarnya bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Maaf, mohon diulangi pertanyaannya, Prof. Jadi unsur penting apa untuk mengetahui ya, apakah ini masuk kualifikasi pelanggaran HAM berat atau bukan? Unsur terpenting apa? Terima kasih pertanyaannya, Prof.
unsur terpenting seingat saya adalah jumlah korban yang harus luar biasa. Gitu Prof, terima kasih. Kalau misalnya jumlah bisa aja banyak gitu ya. Tapi kalau nggak ada niat jahat apa bisa dipidana sebenarnya? Tidak Prof, betul. Adanya niat yang disengaja untuk menyebabkan kegagalan itu. Terima Baik. kasih Prof. Jadi niat jahat ini kan sangat penting ya. Jadi mungkin masyarakat tentu melalui putusan-putusan saudari nantinya, kalau misalnya menjadi hakim agung, harus bisa memahami bahwa kalau kita bicara pidana, tentu harus ada mens rea dan actus reus atau mens rea dan actus reus. Ini hal yang penting saya rasa. Nah, lalu pertanyaan saya sekarang, terkait dengan pelanggaran HAM berat ini, ada peristiwa-peristiwa masa lalu hendak diajukan ke persidangan. Masa lalu berarti mungkin belum ada aturan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat ini. Belum ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sementara ada pasal 1 dari KUHP, azas legalitas, bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bagaimana pandangan saudara mengenai masalah ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Jadi kita memang diikat oleh azas legalitas berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHP. Tidak ada perbuatan yang bisa dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan undang-undang sebelumnya. Tetapi dalam hal pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat, betul. Pelanggaran HAM berat ini dikecualikan berdasarkan azas retroaktif, Prof. Pasal 1, sorry. Kenapa? Kenapa seperti itu? Iya. Kenapa dikecualikan? Baik, Prof. Azas retroaktif ini merupakan kebalikan dari azas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP tadi. Azas retroaktif ini mengajarkan bahwa menentukan bahwa perbuatan yang dilakukan sebelum ada ketentuan yang mengaturnya itu bisa dipidana. Ya, walaupun ini maaf Prof, silakan. jadi walaupun ini merupakan pengecualian dari pasal 1 ayat 1 azas legalitas, kemudian dan kita menganut sistem azas legalitas kan Prof, tetapi kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi, kalau saya tidak salah ingat, yang menyatakan bahwa ketentuan pengadilan HAM itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk menegakkan kemanusiaan, maka untuk kejahatan-kejahatan atau pelanggaran HAM berat itu perlu diatur secara khusus di dalam ketentuan pengadilan HAM. Barangkali demikian Prof, terima kasih. Baik, kalau saya katakan bahwa pelanggaran HAM berat itu kan merupakan bagian dari kejahatan internasional, dan dalam konteks kejahatan internasional berlaku yurisdiksi universal. Kira-kira siapa saja, kapan saja, di mana saja bisa mengadili, termasuk kapan saja, sehingga bisa diberlakukan secara retroaktif. Anda setuju? Maaf Prof, bisa diulang yang bagian terakhir? Ya, Anda setuju kalau misalnya saya katakan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan internasional.
di mana Satu berlaku yurisdiksi universal. 1 menit. Setuju, Prof. Ini terbukti dengan praktek peradilan hak asasi manusia yang kejahatannya dilakukan di masa lalu di tempat lain tapi diadili di ICC. Jadi azas itu bisa diterima secara universal. Terima kasih, Prof. Baik, sementara kalau terorisme bukan kejahatan internasional ya, karena Mahkamah Konstitusi tidak memberlakukannya secara retroaktif. Betul, setuju, Prof. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Terima kasih, Prof. Kita lanjutkan kepada Prof. Julian Rifai, SHLLM. Silakan, Prof. Terima kasih, Ketua. Dr. Ateria Teresia. Saya melanjutkan dari Prof. Hikmahanto tadi. Kalau kita bicara hukum HAM, maka setidaknya ada 2 instrumen hukum internasional yang penting yang terkait juga dengan implementasi hukum HAM ini. Yang pertama, apa yang dikenal dengan United Nations Declaration dan United Nations Convention. Tentu ini sangat penting untuk diketahui. Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa perbedaan antara UN Declaration dengan UN Convention. Terima kasih, Prof, atas pertanyaannya. Mohon maaf, saya sebetulnya tidak membaca tentang definisi United Nations Declaration dan United Nations Convention ini. Tetapi barangkali bisa saya jelaskan bahwa United Nations Declaration itu merupakan deklarasi yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai hal-hal tertentu. Suaranya. Kemudian mengenai United Nations Convention itu berupa kebiasaan-kebiasaan tata negara internasional yang kemudian secara bersama-sama diakui dan disepakati di dalam Persatuan Bangsa-Bangsa ini. Terima kasih, Prof. Ya, tadi saya melanjutkan saja ya. Jadi contohnya itu Universal Declaration on Human Rights. Itu contoh ya. Secara sederhana kalau dia declaration itu morally binding ya. Kalau dia convention legally binding. Ada banyak konvensi yang kita menjadi state party. Di bidang HAM itu setidaknya ada 7 konvensi di mana Indonesia menjadi state party. Saya tertarik untuk ada konvensi CEDAW ya. Itu Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Pernah dengar nggak, Ibu Arta? Pernah, Prof. Coba diuraikan bagaimana penerapannya di Indonesia. Mohon suaranya atau mic-nya dicekatkan atau suaranya dikeraskan, Bu. Maaf Pak Ketua, ini sepertinya kadang-kadang mati sendiri. Mungkin saya kurang tekan. Terima kasih, Prof, pertanyaannya. Jadi CEDAW itu yang merupakan konvensi yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Begitu, Prof? Ya, terus gimana menurut Ibu? Implementasinya bagaimana?
tentu kan punya konsekuensi dengan penandatanganan itu, dengan meratifikasi salah satu konvensi itu. Baik, Prof. Jadi konsekuensi dengan Indonesia meratifikasi konvensi ini adalah bahwa Indonesia kemudian membuat lagi undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, kemudian perlindungan lainnya terhadap hak-hak anak, termasuk hak perempuan, kemudian kita punya Komnas HAM, Komnas Perempuan, yang merupakan juga konsekuensi dari penandatanganan dan ikut sertanya kita di dalam konvensi CEDAW itu. Demikian, Prof. Ya, itu antara lain ya. Saya lihat di profil Ibu ini pernah beberapa kali mungkin ya menjadi pimpinan ya, ketua pengadilan. Apakah Ibu setuju bahwa para hakim itu perlu juga mendapatkan pengetahuan yang komprehensif? Tidak hanya misalnya pengetahuan teknis di bidangnya masing-masing. Seakan-akan kalau dia hakim hukum pidana itu cukup saja menguasai teknis-teknis hukum pidana. Begitu juga hukum perdata misalnya. Ya, seperti tugas pada kami bidang kenegarawan ini itu termasuk untuk mendiskusikan hal-hal yang komprehensif ini. Ya, bukan hanya soal teknis saja. Pernah nggak terpikirkan oleh Ibu Arta ketika menjadi pimpinan untuk mengembangkan sumber daya manusia di pengadilan, di upaya meningkatkan pengetahuan secara komprehensif tadi? Apa upaya-upaya yang pernah dilakukan? Atau mungkin konsep ke depan? Silakan. Terima kasih, Prof. Sesungguhnya di dalam praktek Mahkamah Agung sendiri sudah mengadakan begitu banyak pelatihan, pembinaan, sertifikasi dari semua bidang, tidak bidang hukum, tidak hanya pidana, perdata, semua bidang, dan kemudian khususnya di dalam pelatihan yang bersertifikasi, masing-masing hakim yang ikut itu akan diberikan sertifikat sudah mengikuti pelatihan, misalnya pelatihan tentang untuk anak, atau untuk hakim niaga, atau untuk hakim tipikor. Itu sudah ada sendiri-sendiri. Di pengadilan negeri pada prinsipnya semua hakim kan harus bisa menangani semua perkara, baik pidana maupun perdata. Jadi saya berusaha dan bahkan sebetulnya saya selalu mengikuti ada website kita, Prof, dari Dirjen mengenai pelatihan-pelatihan, dan tanpa harus menunggu undangan biasanya saya menghubungi langsung dan mengusulkan supaya ada hakim saya yang diundang begitu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu yang saya yakin pasti akan bermanfaat untuk hakim tersebut di dalam menjalankan tugas. Saya kurang setuju kalau hakim-hakim muda ini hanya membatasi diri dalam satu bidang hukum tertentu seperti Prof bilang tadi, mereka harus progresif, dan saya terus terang saya gembira melihat hakim-hakim muda sekarang, Prof, terutama dari penerimaan calon hakim yang lalu itu mereka luar biasa, Prof, jauh lebih berkualitas daripada zaman saya dulu. Bahkan mereka sudah ada yang S3 masih muda. Jadi saya sungguh berharap bahwa kedepannya Mahkamah Agung itu akan mempunyai hakim-hakim yang kompeten. Terima kasih, Prof. Baik, mungkin ini saya lihat di rekomendasi ini ya dari Ibu Albertina Ho ya, hakim nonaktif Dewas KPK ya.
Ini menyinggung, 1 menit, Prof. ya, ini menyinggung Ibu pernah terlibat ya atau dilibatkan di dalam pendidikan Cakim kalau nggak salah sini ya. Betul, Prof. Terhadap pribadi ya, secara kurikulum kalau Ibu melihat atau menilai bagaimana kurikulum Cakim sekarang ini, apakah lebih antisipatif, apakah lebih baik dibandingkan ketika Ibu dulu pendidikan Cakim? Saya pikir itu. Terima kasih, Prof. Jauh lebih baik, Prof. Jauh lebih baik. Karena sistem pengajarannya itu juga sudah melalui online. Mereka diberikan bahan, dipelajari, didiskusikan. Jadi kita di kelas itu tinggal diskusi saja, tanya jawab. Jadi bukan seperti yang pembicaraan satu arah zaman dulu itu. Dan kemudian mereka juga diberi pelajaran secara online ini, itu berarti kan mereka dituntut untuk mengetahui tentang dan memahami tentang teknologi informasi, dan itu jalan, Prof. Kemudian di dalam tugas-tugas mereka tidak diberikan, istilahnya tidak diberikan istirahat, Prof, karena selalu harus ada tugas untuk membaca dan mendiskusikan segala macam hal-hal mengenai hukum pada jam berikutnya. Jadi jauh lebih baik. Kalau zaman saya dulu kan cuma satu arah begitu ya, Prof. Sekarang sudah jauh lebih baik. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Cukup, Ketua. Terima kasih. Selanjutnya Dr. Andes M. Taufik Hajat, MSc. Silakan, Pak. Terima kasih. Bu Arta, saya mengucapkan selamat Terima yang sudah sampai ke tahap akhir seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial. Karena dari seratusan orang yang ikut pada tahap awal, Ibu termasuk yang beruntung, yang sukses sampai ke tahap ini. Hanya lebih kurang 24 orang. Oleh karena itu, ya saya juga paham bahwa seorang hakim karir dalam cita-citanya dia pasti ingin menjadi seorang hakim agung. Oleh karena itu, apa yang Bu rintis, apa yang Bu lalui, itu merupakan sebuah perjuangan yang cukup berat gitu. Bu Arta, seandainya Ibu lolos sampai ke Mahkamah Agung, menjadi hakim agung, tentunya diharapkan Ibu menjadi role model terhadap ribuan hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Agung dengan 4 lingkungan peradilan. Oleh karena itu, tentu seorang hakim agung itu harus memiliki keilmuan yang mumpuni untuk dalam konteks pembinaan terhadap hakim-hakim di tingkat pertama dan tingkat banding. Nah, Ibu tentu juga membayangkan bahwa tugas seorang hakim agung itu jauh lebih berat ketimbang hakim tingkat banding gitu. Nah, apa yang menjadi latar belakang dan motivasi Ibu untuk ikut seleksi hakim agung ini? Silakan, Bu. Maaf, mati itu. Tidak, Pak Ketua, maaf. Saya hanya belum berbicara. Terima kasih Pak Ketua perhatiannya. Pak Taufik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya sudah menjadi hakim ini selama kurang lebih 29 tahun. Dan mungkin menjadi hakim itu sudah menjadi apa ya, tanpa sengaja itu jadi tekad. Karena kebetulan bapak saya juga hakim, saya suka dibawa ke kantor, jadi saya suka sekali lihat beliau itu pakai toga. Saya ingin pakai toga seperti itu. Nah, dengan niat itulah saya kemudian menjaga pekerjaan saya ini supaya suatu saat saya bisa menjadi hakim agung, walaupun ayah saya sendiri tidak sempat menjadi hakim agung. Nah,
saya terngiang-ngiang ada seorang senior saya hadir juga di sini yang menyatakan bahwa sesungguhnya dengan 29 tahun saya menjadi hakim ini sesungguhnya saya tinggal merawat karir. Saya terharu dengan kata-kata itu. Jadi Pak Taufik, sekarang ini menjadi hakim agung itu walaupun merupakan cita-cita seluruh hakim Indonesia, tetapi prosesnya itu tidak mudah. Banyak rekan-rekan saya yang ingin menjadi hakim agung dan sudah mempersiapkan sedemikian rupa, tetapi mungkin belum beruntung. Saya bersyukur bahwa saya bisa kembali ikut tes dan sampai di tahap ini. Terima kasih seperti kata Pak Taufik tadi. Artinya ya, saya serius dengan niat saya ini menjadi hakim agung yang pantas lah, yang bisa melaksanakan tugasnya dengan amanah. Tidak lagi memikirkan yang lain, tinggal merawat karir. Bagaimana saya melaksanakan tugas saya sebagai hakim agung ini profesional, yang penting itu adalah amanah. Saya bisa bekerja sesuai dengan tuntutan seorang hakim yang tugasnya adalah menegakkan hukum dan keadilan. Terima kasih Pak Taufik. Oke. Seandainya Ibu ditakdirkan jadi hakim agung, artinya tugas berat dan mulia itu setelah menunggu Ibu. Kira-kira apa visi dan misi Ibu dalam melaksanakan tugas berat itu? Bu. Terima kasih Pak. Visi dan misi saya tentunya akan sejalan dan selaras dengan visi Mahkamah Agung. Visi mewujudkan badan peradilan yang agung. Bagaimana dengan misinya? Ya, yang pasti pertama-tama yang harus saya lakukan adalah saya menyesuaikan diri dengan ritme kerja di Mahkamah Agung. Itu satu. Bagaimana memanage waktu supaya saya bisa membaca dengan baik semua perkara yang diberikan kepada saya dan kemudian menyelesaikannya dengan baik, dan yang terpenting adalah bahwa apa yang saya kerjakan itu walaupun memang sekarang ini pengikisan perkara menjadi tugas pokok yang betul-betul diterapkan kepada semua hakim agung agar tidak menunda-nunda perkara, tetapi tentunya salah satu yang saya ingin tunjukkan nanti adalah bahwa saya bisa memanage waktu saya dengan menyelesaikan perkara-perkara itu dengan artinya dengan serius dibaca, bukan karena kejar tayang. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Oke Bu, kalau berbicara masalah pengisian putusan belakangan ini beberapa tahun terakhir itu sisa perkara di Mahkamah Agung itu kan sudah sangat-sangat menipis gitu. Rata-rata di bawah 100 lah, puluhan lah yang tinggal. Dulu ribuan, mungkin di zaman Pak Parman dulu mungkin masih ratusan atau ribuan barangkali ya. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah masalah minutasi Bu. Dan minutasi bukan sepenuhnya juga pekerjaan Hakim Agung. Walaupun tetap di bawah tanggung jawab Hakim Agung, tapi yang melaksanakan minutasi kan umumnya panitera, PP, panitera pengganti. Kira-kira bagaimana Ibu memposisikan diri dalam konteks itu? Baik, terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Sesungguhnya lamanya masa minutasi ini tidak hanya terjadi di Mahkamah Agung, Pak. Pada saat ini juga di Pengadilan Tinggi kadang-kadang terjadi kelambatan minutasi. Mungkin hakimnya itu bisa menyelesaikan tepat waktu, tetapi setelah selesai dan kemudian akan dikirim ke pengadilan pengaju terjadi kelambatan. Ada banyak faktor yang menyebabkannya, Pak. Antara lain koreksi. Karena saya sendiri pernah mengalami, saya sudah satu majelis ini sudah
sudah membaca, menandatangani, dan sudah dikoreksi mana yang salah, tetapi tetap saja ada yang kurang, yang harus diperbaiki lagi, dan itu ditemukan oleh kepanitraan. Berarti kan ininya kembali lagi ke majelisnya untuk dikoreksi. Kalau di pengadilan tinggi seperti itu. Jadi memang untuk menghindari adanya kesalahan, baik kesalahan ketik ataupun mungkin tanda tangannya belum lengkap, itu diperlukan perhatian khusus dari kepanitraan baik perdata maupun pidana. Bagaimana di Mahkamah Agung? Karena saya sendiri belum pernah bertugas di sana, Pak, tetapi kira-kira saya nanti akan berkoordinasi dengan mungkin para asisten yang bekerja bersama saya. 1 menit lagi. Ada apa dengan lamanya minutasi ini? Kendalanya di mana? Kalau ada satu masalah itu memang sebaiknya ditanya dulu kendalanya apa, kemudian apakah kira-kira bisa diselesaikan, dan kalau bisa dengan cara yang bagaimana. Kira-kira seperti itu, koordinasi intinya, Bapak. Terima kasih. Oke, terakhir Bu, tadi Ibu menyatakan visi misi Ibu identik dengan Mahkamah Agung atau mungkin menyesuaikan dengan visi misi Mahkamah Agung. Cuman persoalannya di misi Mahkamah Agung itu lebih banyak hal-hal yang menyangkut kepemimpinan di Mahkamah Agung, seperti menjaga kemandirian badan peradilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan seterusnya. Itu kan bukan tugas Hakim Agung secara langsung gitu. Jadi bagaimana ke depan Ibu merasa supaya Hakim Agung juga diberdayakan untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu gitu. Bagaimana Bu? Silakan Bu. Terima kasih Pak. Sementara ini sebetulnya sudah ada praktek-praktek yang dilakukan untuk mendukung misi Mahkamah Agung itu. Antara lain Bapak, bahwa Hakim Agung itu salah satu tugasnya itu adalah memberikan fit and proper test kepada calon-calon pimpinan kelas 1 A dan 1A khusus. Jadi Hakim Agung berperan di dalam menentukan apakah mereka yang mengikuti tes ini berkualitas atau tidak untuk mendukung misi Mahkamah Agung membentuk pimpinan badan peradilan yang berkualitas. Itu salah satu, karena 1A dan 1A khusus itu pengadilan yang sudah ada di kota besar dan volume perkara serta tugas-tugasnya itu lebih variatif dan lebih banyak begitu. Waktunya Terima Ibu. kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Binjat Kadafi SH LLMPC. Silakan Pak Davi. Ya, terima kasih Pak Ketua. Bu Arta, selamat sore, apa kabar Bu? Kabar baik Pak, terima kasih. Selamat sore. Tadi Ibu sudah menjelaskan ya motivasi Ibu yang kuat untuk menjadi Hakim Agung dengan berbagai tujuan ya, visi maupun misinya juga. Dan setahu saya Ibu ini sudah kali kedua ya Bu ya mengikuti proses. Betul Pak. Oke, saya mau bicara soal asas Bu, asas keterbukaan persidangan untuk umum. Sebagai orang yang punya motivasi kuat menjadi Hakim Agung dan sudah kedua kalinya Bu ya mengikuti proses seleksi, saya asumsikan Ibu sudah mencoba mencari tahu berbagai hal terkait dengan medan kerja nanti Ibu yang akan Ibu hadapi sebagai Hakim Agung. Nah, pertanyaan saya yang pertama Bu, apakah menurut Ibu persidangan di MA itu bersifat terbuka untuk umum? Persidangan di Mahkamah Agung itu bersifat terbuka untuk umum, betul Pak. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana keterbukaan persidangan di MA tersebut selama ini dipenuhi oleh
para hakim agung, Bu. Baik, terima kasih Pak. Jadi persidangan di Mahkamah Agung itu memang dilakukan terbuka untuk umum, tapi sangat jarang kalau para pihaknya hadir, begitu ya. Tetapi sidang itu kan dihadiri juga oleh asisten, panitera, dan masyarakat bisa memantaunya melalui SIPP. Sidang itu dilakukan di ruang sidang yang memang diperuntukkan untuk itu. Siapa saja yang mengetahui bisa hadir di persidangan itu. Memang Mahkamah Agung tidak melakukan pemanggilan seperti di Pengadilan Tinggi. Hal mana juga sebetulnya dilakukan oleh Pengadilan Tinggi saat ini, Pak. Kami tidak melakukan pemanggilan, tetapi dengan adanya sistem penelusuran informasi perkara, jadi sistem informasi penelusuran perkara, para pihak bisa melihat jadwal sidang ada di ruang mana, kapan, dan jam berapa. Jadi walaupun memang tidak dihadiri oleh pihak lain, tetapi sidang itu pada prinsipnya adalah sidang yang terbuka untuk umum. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Ada beberapa pakar, pengamat hukum gitu ya, yang berpendapat, Bu, kalau seandainya persidangan di MA itu dibuat terbuka untuk umum, dalam artian bisa dihadiri oleh publik, bisa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ya, Bu ya, itu maka transparansi akan lebih terpenuhi. Kemudian diharapkan juga dari situ integritas proses persidangannya itu akan meningkat. Jadi tidak lagi tertutup yang kemudian jauh dari pemantauan atau perhatian publik. Bagaimana pandangan Ibu tentang pendapat tersebut? Terima kasih, Pak. Sebetulnya mengenai transparansi atau bagaimana menilai kualitas putusan hakim itu, khususnya di sini adalah putusan Hakim Agung, itu tidak melulu bisa dinilai melalui saat mengikuti persidangan yang terbuka untuk umum, Pak. Karena kalau sidang di Mahkamah Agung itu dilakukan terbuka untuk umum, itu akan menimbulkan satu apa ya, Pak? Saya kurang setuju karena Mahkamah Agung ini kan hanya sebagai yuris ini hanya memeriksa perkara, tidak mengulangi lagi pemeriksaan di tingkat ya pengadilan di bawahnya. Jadi tidak perlu untuk kemudian melakukan sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masyarakat, tetapi masyarakat bisa memantau putusan-putusannya melalui sistem informasi penelusuran perkara, dan putusan-putusan itu tetap bisa dinilai apakah dia putusan yang berkualitas atau tidak. Transparan, pasti transparan karena apa yang dilakukan oleh para hakim agung ini kan sudah tergambar dalam SIPP itu, Pak. Kapan sidangnya, kapan musyawarahnya. Jadi saya rasa sistem yang ada sekarang ini sudah cukup bagus. Terima kasih, Pak. Oke, tadi alasan Ibu karena soal itu ya, Bu ya, karakter yang yudek juris ya. Jadi hanya memeriksa dokumen persidangan di tahap sebelumnya. Ada alasan lain, Bu, kenapa selama ini pihak berperkara tidak dihadirkan atau pihak yang berkepentingan terhadap suatu perkara tidak dihadirkan di persidangan di MA? Saya lupa ada ketentuannya di mana, tetapi sebetulnya Mahkamah Agung juga bisa memanggil dengan surat para pihak kalau memang diperlukan, Pak. Atau Mahkamah Agung dengan surat bisa mengirimkan panggilan melalui pengadilan. Maaf, Bu, saya tanya tadi alasannya dulu, Bu. Alasannya tadi Ibu bilang karena yudek juris memeriksa dokumen persidangan. Ada alasan lain kenapa selama ini pihak berperkara tidak dihadirkan atau ya mohon dijawab, Bu, itu, Bu. Alasan lainnya apa kira-kira? Belum terpikir sama saya, Pak, maaf.
Kalau soal sederhana dan biaya ringan Bu, mengingat MA itu ada di pusat, menangani perkara yang berasal dari seluruh Indonesia, dan kalau persidangannya itu harus dihadiri maka itu akan membebani, itu mungkin perlu Ibu pertimbangkan gitu Bu ya sebagai jawaban. Kemudian tadi Ibu bilang ada ini, Ibu bisa ingat ketentuannya Bu, dasar hukumnya? Kalau memang dimungkinkan untuk menghadirkan pihak-pihak itu? Ada di KUHAP, Bapak. Di KUHAP ya Bu ya? Hanya di KUHAP? Ya, kebetulan yang saya baca ada di KUHAP bahwa Mahkamah Agung dalam hal diperlukan bisa memanggil dan meminta keterangan dari para pihak yang berperkara, atau Mahkamah Agung membuat surat panggilan melalui pengadilan pengaju. Itu. Oke, saya ingatkan lagi Bu, ada juga ketentuan itu di Undang-Undang Mahkamah Agung, khususnya di pasal 50. Kalau tadi KUHAP itu pasal 253 Bu, 253 ayat 3, kalau di Undang-Undang MA itu pasal 50 ayat 1. Terima kasih Pak. Jadi pada dasarnya bisa ya Bu ya? Pada dasarnya bisa, setuju. Mengenai pemanggilan mendengarkan para pihak itu Pak, maksudnya? Atau sidang? Iya, pada dasarnya bisa menghadirkan. Bisa, kalau diperlukan, kalau Mahkamah Agung merasa diperlukan. Terima kasih Pak. Oke, apakah pernah diterapkan Bu? Ini mic kita bergantian Bu, jadi kalau Ibu pencet, saya mati gitu. Apakah pernah diterapkan setahu Ibu? Apakah cara itu pernah diterapkan? Saya harus bertanya dulu. Saya belum tahu Pak, apakah itu pernah diterapkan atau tidak. Oke Bu. Nah karena Mahkamah Agung memeriksa dokumen ya, dan para pihak memang jarang sekali hadir, walaupun ketentuannya ada, tetapi dengan pertimbangan atau alasan yang tadi saya sebutkan. Nah, lalu keterlibatan publik itu kira-kira seperti apa Bu? Apakah amicus curiae itu bisa menjadi jalan keluar Bu? Ibu paham amicus curiae, bisa jelaskan ke saya Bu? Sahabat pengadilan mungkin artinya ya Pak. Ya, jadi amicus curiae itu diperlukan karena pada yang saya pahami Pak, bahwa mereka itu membuat semacam anotasi terhadap putusan. Jadi saya berpendapat bahwa anotasi putusan itu penting dan bermanfaat. Dalam arti bahwa semua, tidak hanya hakim. 1 menit. Ya, maaf Bu, amicus curiae bukan anotasi terhadap putusan. Dia memang Ibu tadi paham ininya, maknanya sahabat pengadilan, tetapi definisinya bukan itu Bu. Dia itu adalah pihak-pihak yang kemudian secara sukarela masuk ke dalam proses pemeriksaan suatu perkara dengan memberi pandangan ahli yang objektif. Jadi bukan melakukan anotasi putusan, tetapi memang justru tujuannya membantu hakim untuk membuat putusan yang lebih argumentatif dan dengan penuh pertimbangan mengenai berbagai aspek berdasarkan keahlian, sudut pandang keahlian yang diajukan oleh para amici tersebut. Baik, dan pertanyaan Bapak? Maaf. Cukup Bu, sudah merah. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bu Arta atas jawaban. Terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Dr. Joko Sasmito. Silakan Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Selamat sore Ibu Dr. Arta Tirsia. Selamat sore Pak. Saya ingin mencoba mendiskusikan tentang karya tulis yang Ibu buat ya pada saat seleksi calon hakim agung ya. Cuma sayangnya dari 5 ya calon hakim agung yang hari ini diwawancarai semuanya memilih tentang masalah disparitas ya. Nggak tahu ini apakah karena menarik atau mungkin karena ini memang banyak dibicarakan ya masyarakat pada umumnya.
Namun yang sangat menarik dari 5 calon ini membahasnya itu dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Nah, saya ingin mendiskusikan terkait dengan penyebab disparitas putusan itu sebenarnya ada banyak ya. Cuma bagi saya yang agak menarik ini yang berbeda dengan calon-calon yang lain. Ini Bu Arta menjelaskan bahwa ada beberapa alasan gitu ya. Salah satunya ada alasan sosial, alasan individual, dan alasan politik gitu ya. Bisa dijelaskan ini kok bisa menyebabkan adanya disparitas putusan? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi ada alasan sosial, politik, dan ekonomi ya Pak? Individual. Maaf saya tidak begitu ingat isinya Pak waktu itu. Ini tulisan Ibu ini di karya tulis. Iya betul Pak. Jadi maksud saya adalah bahwa sesungguhnya masalah disparitas itu dari satu segi sebetulnya diperlukan juga Pak. Karena tidak semua tindak pidana itu walaupun sama unsur-unsurnya, sama perbuatannya, tetapi kembali lagi kepada pelakunya, situasi dan kondisi si pelaku. Nah, kemudian dari situ kita kaitkan kemudian kepada independensi hakim. Hakim kan bisa melihat juga bahwa memang betul ini perkara ini sama perkara itu dengan perkara yang lainnya. Tetapi apakah hukuman yang dijatuhkan juga harus sama kan belum tentu Pak. Nah, ini merupakan disparitas di dalam arti positif. Artinya melihat kepada terdakwa, perbuatan, dan akibat perbuatannya, dampak perbuatannya. Mengapa saya menyatakan itu ada aspek individualistisnya itu? Karena menurut saya itu nanti kembali baik individu hakimnya maupun individu terdakwanya. Hakim sebagai individu pasti punya punya pendapatnya sendiri, punya subjektivitasnya sendiri, begitu. Itu juga akan mempengaruhi cara dia untuk menghitung atau menjatuhkan pidana kepada terdakwanya. Bagaimana dengan sosial? Nah, kadang-kadang faktor sosial dari terdakwa juga harus kita perhatikan. Faktor sosial, latar belakang sosial yang hakim yang terdakwa yang satu dengan yang lain belum tentu sama. Kenapa dia melakukan perbuatan itu? Jadi perlu dipertimbangkan juga faktor sosial ini di dalam menjatuhkan hukuman. Apakah dia mungkin dia mencuri karena dia perlu uang untuk membeli obat untuk anak atau ibunya yang sakit, itu bisa jadi sebuah pertimbangan juga. Dan kemudian politik, kadang-kadang dengan alasan independensi ada juga yang merasa bahwa bagaimana ya Pak, artinya suasana politik, suasana kebatinannya itu sendiri mungkin terpengaruh oleh situasi politik atau aliran politik yang dia ini kan, atau suasana politik pada saat itu yang mempengaruhi hakim itu untuk menjatuhkan hukuman. Kira-kira seperti itu Pak, terima kasih. Oke, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ibu Arta tadi di dalam menjelaskan aspek-aspek yang saya minta tadi menyinggung masalah kemandirian hakim ya. Di dalam salah satu tulisan memang Ibu menyatakan bahwa Mahkamah Agung di dalam meminimalisir disparitas itu kan ada Perma ya nomor 1 tahun 2020. Walaupun itu mungkin terbatas hanya untuk pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Bahkan ada pendapat ya dari hakim sebaiknya Mahkamah Agung tidak membatasi diri
disparitas ini hanya masalah pasal 2, pasal 3, tetapi secara umum tindak pidana yang lain gitu. Namun ada yang berpendapat berbeda gitu. Artinya kaitannya dengan kemandirian hakim. Kalau Mahkamah Agung terlalu banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, misalnya kaitannya disparitas, apalagi menyangkut pada tindak pidana pada umumnya, ada yang berpendapat ini adalah membatasi ruang gerak dari kemandirian hakim gitu, sehingga hakim ini kayaknya nggak leluasa gitu. Nah, bagaimana tanggapan atau pendapat Ibu Teresia terkait hal tersebut? Silakan. Terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Jadi Perma nomor 1 tahun 2020 tentang tata cara pemidanaan terhadap pasal 1 dan 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini sesungguhnya hanya sebagai pedoman. Tidak dimaksudkan untuk mengganggu apalagi mempengaruhi independensi hakim di dalam menjatuhkan putusan. Kenapa pedoman ini diperlukan? Untuk mengatasi disparitas yang dilakukan tanpa pertimbangan hukum yang jelas, tanpa pertimbangan hukum yang tepat. Jadi disparitas diperlukan selama itu dijatuhkan dengan pertimbangan yang cukup. Tetapi kalau disparitas yang liar tanpa hanya berdasarkan aspek-aspek tadi itu menjadi tidak terkendali. Pedoman ini diberikan sebagai panduan para hakim untuk menjatuhkan pidana hanya khusus terhadap pasal 2 dan pasal 3 dengan melihat kerugian keuangan negara atau perekonomian negaranya, faktor kesalahan, dampak dan keuntungan yang diterima oleh terdakwa, kemudian hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Kenapa ada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan? Karena selama ini menurut survei yang dilakukan oleh MAPI sebagai partner Mahkamah Agung dalam membuat perma ini, para hakim di dalam membuat pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan itu terlalu sumir, sehingga diharapkan dengan adanya panduan ini keadaan-keadaan itu yang nanti akan mempengaruhi lamanya pidana penjara atau denda yang atau besarnya denda yang akan dijatuhkan itu menjadi terukur, Pak. Ada rentang-rentang waktunya sehingga hakim-hakim bisa berpegangan ke situ. Jadi nanti untuk kedepannya tidak ada lagi yang misalnya untuk pasal 2 itu bisa jadi 10 tahun, nanti pasal 2 namanya pas 4 tahun. Kira-kira seperti itu, Pak. Itu tidak diberikan kebebasan juga kepada hakim apakah mau mengikuti atau tidak. Tidak merupakan perma yang mengikat dan ada sanksinya kalau tidak diikuti, itu pengertian yang keliru. Terima kasih, Pak. Oke. Ini ada salah Satu menit lagi. Oke, mungkin tutup poin aja ya. Ini Ibu mengatakan bahwa putusan hakim itu juga dapat menerobos batas ancaman pidana minimal, pidana denda minimal sepanjang rasa keadilan dan hati nurani dipertimbangkan. Artinya Ibu ini sepertinya mengikuti aliran yang mengutamakan rasa keadilan sehingga bisa menerobos gitu walaupun stigma minimal ditentukan gitu. Bagaimana tanggapan Ibu Teresia? Terima kasih Pak Joko. Sebetulnya kalau dibilang suka menerobos tidak, tetapi saya setuju karena apa? Selama ini juga saya mengikuti mengenai SEMA narkotika bahwa kepada kalau dia memang barang buktinya sedikit, kemudian ada alat-alat bukti yang menyertai sabu atau narkotika apapun itu, dan dia juga berdasarkan berita acara pemeriksaan urinnya dia positif ada amfetamin di dalam air seninya, saya rasa dia tidak pantas kalau tidak adil untuk menghukum setinggi-tingginya. Kita akan membuat dia malah menjadi bergaul dengan orang-orang yang sudah lebih tinggi tingkat kecanduannya. Itu akan diperhitungkan sebagai pemakai
dan akan saya dan teman-teman majelis saya akan menjatuhkan pidana seminimal mungkin dengan harapan bahwa dia akan menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Baik, selanjutnya Dr. Parman Suparman. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Sebelum saya mengajukan pertanyaan ataupun saya perlu berjelaskan tadi ada pertanyaan mengenai sidang terbuka untuk umum di Mahkamah Agung. Jadi yang saya tahu itu keadaan-keadaan khusus bisa, karena kebetulan saya sebagai ketua majelis dalam perkara Akbar Tanjung itu terbuka untuk umum dan yang menghadiri sidang sampai di Monas itu waktu itu. Dan juga sidang-sidang pilkada yang saya pimpin mulai Depok, Papua, lalu Sulut, Riau itu terbuka dan dihadiri oleh pihak-pihak. Jadi hal itu dimungkinkan saja. Itu sebetulnya merupakan diskresi dari Ketua Mahkamah Agung mengingat keadaan-keadaannya mungkin. Di samping tadi memperhatikan keadaan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jadi untuk jelasnya Mahkamah Agung juga di masa-masa yang lalu sudah biasa melakukan persidangan terbuka umum. Dan kalau ada yang pernah membaca putusan-putusan Mahkamah Agung dalam rangka forum prehiliatum, ketika Sultan Hamid dihadiri juga langsung terbuka untuk umum. Jadi harap untuk itu dilihat dari perkembangan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung selama ini. Ini saudara calon ya. Ya tadi mungkin sudah banyak bicara soal yang menyangkut yang non teknik, tapi saya hanya ingin tanyakan ini yang masalah yang selama ini menjadi boleh dikatakan trending ya, yaitu masalah korporasi sebagai subjek hukum. Kenapa KUHP sendiri tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum? Namun dari sejak tahun 50 kira-kira 120 undang-undang menyebutkan dan terakhir dalam undang-undang TPPU maupun Tipikor dimuat korporasi sebagai subjek hukum. Walaupun begitu banyak doktrin juga mengenai bagaimana korporasi sebagai hukum, tapi kita punya format 13. Saya kira itu bisa merupakan rujukan dari para hakim, termasuk Hakim Agung, mengenai bagaimana cara menangani perkara-perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di dalam sidang peradilan. Karena masing-masing punya. Kejaksaan Agung juga mempunyai surat dari Kejagung, dari Kejaksaan Agung sendiri. Dari Jaksa Agung ada. Tapi ini ada di Perma 13. Untuk itu mungkin karena saudara calon kan mestinya sudah harus tahu. Saya ingin penjelasan melalui saudara menjadi Perma 13 itu apa yang dimaksud dengan subjek hukum korporasi menurut Perma 13, dan untuk pertanggungan jawab itu kan kita mengenal tanggung jawab korporasi ada 3, identifikasi, vicarious, dan strict liability aja. Nah itu apa yang ada di Perma itu supaya sekaligus supaya tidak ada cerita lagi, silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Parman. Jadi Perma nomor 13 tahun 2016 memang mengatur tata cara persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Nah, menurut Perma itu subjek hukum korporasi adalah sekumpulan orang dengan kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, kemudian mengenai pertanggungjawaban korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi itu bisa dilihat dari teori identifikasi. Yang pertama, yaitu
dilihat siapakah yang melakukan tindak pidana itu. Apakah orang yang memang mendapat kewenangan dari korporasi untuk melakukan tindak pidana baik di luar maupun di dalam korporasi atas kepentingan korporasi, atas nama kepentingan korporasi, dan korporasi mendapatkan manfaat dari situ. Kemudian ada strict liability, yaitu pertanggungjawabannya itu dilihat kepada pengurus yang mempunyai kedudukan yang tertinggi, sehingga di situ tidak dilihat apakah ada kesalahannya atau tidak, tetapi yang jelas dia adalah mempunyai posisi tertinggi di dalam korporasi itu, oleh karena itu dia bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Kemudian yang terakhir, Prof, Pak maaf, teori yang ketiga. Tadi subjek kan, terus tindak pidana, apa disebut tindak pidana korporasi, saya tidak Oh baik, baik. Terima kasih. dan juga mengenai tanggung jawab pidana korporasi. Korporasi bertanggung jawab apabila tindak pidana itu dilakukan oleh orang di dalam hubungan kerja atau hubungan lainnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama di luar atau di dalam korporasi. Kemudian korporasi juga bertanggung jawab secara pidana apabila korporasi itu membiarkan terjadinya tindak pidana. Kemudian korporasi juga dianggap bertanggung jawab apabila korporasi itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pencegahan atau mencegah dampak yang lebih luas, atau memastikan bahwa korporasi itu memenuhi ketentuan peraturan hukum untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Lantas kalau terbukti dengan sah meyakinkan korporasi melakukan tindak pidana, itu pemidanan yang bisa dijatuhkan apa itu? Ada pidana denda, Pak Dokter, kemudian pencabutan hak tertentu, pencabutan izin, penutupan usaha. Itu ada 3 tipe ya mengenai tindak pidana korporasi itu. Satu, di mana korporasi bertindak sebagai pelaku tindak pidana. Kedua, korporasi di mana tindak pidana dilakukan. Dan 3, tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan-bawahan dari korporasi ya. Nah ini apakah masuk semua ke dalam pengertian tindak pidana korporasi di Perma 13? Tidak ya? Tidak semua, Pak Dokter. Ada, kalau saya tidak salah ingat, yang dilakukan oleh bawahan-bawahan itu tidak termasuk di dalam Perma 13 2016. Saudara ingat di BW pasal 1367 itu bisa ditupasing dipakaikan kepada korporasi. Jadi kalau tindakan bawahan itu untuk kepentingan korporasi, masa tidak bisa dianggap itu tindak pidana dalam korporasi. Ya, itu 1367 BW kan majikan bertanggung jawab pada buruhnya. Nah itu kalau kita masukkan di pidana, kira-kira di dalam di korporasi demikian. Jadi kalau pegawai-pegawai itu melakukan tindak pidana untuk kepentingan korporasi, tentu itu 1 menit lagi. ya untuk merupakan tindak pidana ya. Sekilas cukup dari saya. Sudah, Bu? Ya, Pak, terima kasih, Pak. Selanjutnya saya dalam Undang-Undang Tipikor
selalu disebutkan pasal 2, pasal berapa, setiap orang melawan hukum dan seterusnya merugikan keuangan negara. Pasal 3, merugikan keuangan negara. Bisa tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi tersebut? Dalam tindak pidana korupsi yang dimaksud merugikan keuangan negara adalah merugikan menggunakan keuangan negara yang ada pada yang berasal dari anggaran APBN maupun APBD secara melawan hukum, Pak. Begitu saja? Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya saya minta konsistensi jawabannya. Dalam Undang-Undang BUMN disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oke. Lalu pada putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 48 2013 62 2013 yang intinya menegaskan pemisahan kekayaan negara di lingkungan BUMN tetap berkarakter sebagai uang negara. Pertanyaannya yang pertama, apakah jika BUMN rugi itu sama konsepnya dengan merugikan negara dalam tindak pidana korupsi? Saya ulangi pertanyaannya, Pak Ketua. Ya. Kalau BUMN rugi sama dengan? Apakah sama konsepnya dengan merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi tadi? Baik, pengertiannya adalah sama, bahwa keuangan BUMN itu kan berasal dari keuangan negara, dari APBN, walaupun dipisahkan, sehingga dalam hal ada kerugian terhadap penggunaan uang negara itu BUMN juga menyebabkan kerugian keuangan negara. Terima kasih, Pak. Pertanyaan saya, apakah kemudian sama konsep dengan merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang Ibu sebutkan di awal tadi? Negara kan rugi nih. Nah, pertanyaannya sama enggak ketika BUMN rugi, itu sama dengan merugikan negara pada konsep tindak pidana korupsi atau tidak? Sama Pak Ketua. Oke. Jadi kalau BUMN rugi, maka yang dilakukan adalah pemeriksaan tipikor. Begitu. Di Pengadilan Tindak Pidana Tipikor. Yang kedua, kalau kemudian dalam putusan MK tersebut dinyatakan pemisahan tersebut, status pemisahan kekayaan negara baik di lingkungan BUMN berkarakter sebagai uang negara, maka mekanisme pertanggungjawabannya BUMN itu melalui mekanisme keuangan negara atau mekanisme keuangan perusahaan, Bu? Mekanisme pemeriksaan keuangannya itu dilakukan sebagai mekanisme keuangan perusahaan negara, karena itu adalah badan usaha milik negara. Jadi mekanismenya seperti departemen begitu? Seperti departemen. Oke. Baik. Kemudian saudari calon, Anda akan mengajukan akan maju menjadi calon hakim agung. Saya ingin menanyakan sesuatu yang bersifat mendasar, yaitu tentang kekuasaan kehakiman.
Kekuasaan kehakiman adalah atribut konstitusional yang disandang seorang hakim. Ya, yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pertanyaannya, apakah kemerdekaan hakim dalam membuat putusan itu bersifat absolut atau ada batasannya? Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua atas pertanyaannya. Kemerdekaan hakim dalam membuat putusan itu bebas tapi harus bertanggung jawab. Dalam arti bahwa di dalam membuat putusannya hakim itu bertanggung jawab baik maksud saya terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemudian kepada pencari keadilan yang berkepentingan. Kenapa hakim dalam membuat putusannya itu disebut bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa? Karena putusannya itu sendiri mempunyai irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga ini adalah prinsip religius di dalam putusan hakim, bahwa hakim tidak hanya bertanggung jawab terhadap yang pencari keadilan, tetapi khususnya bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Cukup dari saya. Untuk selanjutnya
sebagai bentuk komitmen seandainya Ibu nanti lolos sebagai Hakim Agung, maka mohon dibaca dengan hikmat dan diresapi sebelum ditandatangani. Terima kasih. Ya? Iya, iya. Ini lagi mengumpulkan kekuatan. Maaf Pak Ketua, saya selalu karena ini adalah janji jiwa. Ya. Jadi Terus di fakta integritas. Saya Dr. Arta Teresia Silalahi SHMH. mohon maaf Bu, bisa diulang lebih keras atau mic-nya diajukan? Fakta integritas. Saya, Dr. Arta Teresia Silalahi SHMH, dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 4. Melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 5. Apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai Hakim Agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Jakarta, 3 Agustus 2021, yang menyatakan Dr. Arta Teresia Silalahi, SHMH. Mohon diresapi dan ditandatangani. Terima kasih ya. Baik, sudah? Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk bisa hadir dalam wawancara ini, Ibu Teresia. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Ya, Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Ketua dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Pak Ketua dan segenap panelis tetap sehat. Terima kasih, amin. selamat sore. Amin. Ya,
Kami persilahkan untuk meninggalkan ruang sidang.